Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo, dan kali ini kita telah berada di episode yang ke-41. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ila Galigo series episode yang ke-41. Pagi hari di Alecina. Suasana yang sejuk membuat siapapun akan semangat untuk mandi di sungai hari itu. Dan benar saja, di sebuah sungai nampaklah para dayang dari Iwe Cudaik yang sedang mandi di sungai tersebut. Mereka mandi sambil bercakap-cakap santai, sebelum akhirnya salah satu dari mereka menyadari bahwa aliran air di sungai ini seperti sedang terhambat akan sesuatu. Akhirnya karena penasaran, para dayang tadi pun pergi ke muara sungai untuk melihat kondisi di sana. Sesampainya di sana, mereka pun hanya bisa terdiam ketika mendapati perahu Walendrenge milik Sauri Gading sedang bersandar di sungai tersebut. Ukuran perahunya yang besar tak ayal mampu membuat aliran sungai tersebut jadi terhambat. Para dayang itu sebelumnya telah mendengar cerita dari orang-orang bahwa perahu tersebut adalah milik Sauri Gading yang kabarnya pergi berlayar ke Alecina untuk melamar Iwe Cudaik. Selain itu, tak ketinggalan pun kabar lain bahwa Sauri Gading telah mengalahkan Setia Bonga yang merupakan tunangan dari Iwe Cudaik itu sendiri. Para dayang tadi pun hanya bisa merinding menyaksikan kapal tersebut. Mereka membayangkan para pria yang tinggal di kapal tersebut. Pastilah mereka para pria urakan dengan penampilan yang kotor dan compang-camping. Ya, nampaknya berita palsu yang sebelumnya disebarkan oleh Setia Bonga telah berhasil mempengaruhi mereka. Sementara itu, kabar burung mengenai kelompok Sauri Gading yang dikabarkan jelek dan buruk rupa pun juga berhasil sampai ke istana Alecina. Iwe Cudaik sendiri juga telah mengetahui hal itu. Itulah mengapa dia seakan-akan menolak mentah-mentah untuk dinikahi Sauri Gading. Sementara itu, Sauri Gading beserta kru kapalnya nampak sedang sibuk mempersiapkan berbagai macam mahar dan perhiasan yang nantinya akan mereka serahkan ke pihak Alecina. Sembari menunggu persiapan selesai, Sauri Gading bersama dengan Lapanandrang memutuskan untuk menjalankan aksi yang dulunya juga pernah dilakukan oleh ayah mereka. Ya, mereka berdua memutuskan untuk menyamar sebagai hamba sahaya. Dengan penyamaran itu, mereka pun pergi berkeliling Alecina. Mereka ingin mempelajari sendiri bagaimana situasi dan kondisi di negeri asing ini. Beruntungnya, karena berkat penyamaran ini, Sauri Gading berhasil menyaksikan secara langsung wajah dari Iwe Cudaik. Benar saja, kecantikannya memang 11-12 saja dengan saudara kembarnya Wetendri Abeng. Maka Sauri Gading pun jadi semakin semangat untuk melamar putri bungsu Alecina tersebut. Sementara itu, Iwe Cudaik semakin menjadi-jadi tatkala mendengar dari para dayangnya kalau Sauri Gading telah merapat di Alecina. Dia bahkan mengurung dirinya dalam kamar dan tak mau makan selama berhari-hari. Dia menangisi dirinya yang akan menemui Sauri Gading, yang menurut cerita orang-orang adalah sosok yang buruk rupa. Pakaiannya berantakan, suka makan ular, dan tutur katanya tidak sopan. Tidaklah pantas Sauri Gading menjadi suaminya. Demikian pikir Iwe Cudaik. Meski begitu, Wetendri Abang mencoba untuk membujuk Iwe Cudaik sambil menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh berprasangka buruk pada orang lain yang bahkan belum mereka temui secara langsung. Siapa tahu kabar Sauri Gading itu hanyalah rumor yang disebarkan oleh orang-orang yang iri terhadapnya. Sejauh ini, Alecina memang telah mendapatkan banyak sekali harta dan perhiasan
yang dibawa oleh kru Saori Gading. Jujur saja, harta sebanyak itu memang sangat membuktikan betapa perkasanya Aleluwu dan Saori Gading yang menjadi pemimpinnya. Namun, melihat kondisi Wechudaik yang sampai menolak mati-matian lamaran Saori Gading, maka mau tidak mau, La Satumpugi pun menyuruh para bawahannya untuk mengembalikan semua hadiah dari Saori Gading ini. Tentu ada resiko yang harus ditempuh apabila keputusan itu akan diambil. Pasalnya, mengembalikan harta dari Saori Gading itu sama saja dengan menolak lamarannya, sekaligus menyatakan perang kepada pihak Saori Gading dan juga Aleluwu. Namun La Satumpugi nampaknya memang tak peduli akan hal itu. Maka dengan secara terpaksa, akhirnya para bawahannya pun memulangkan kembali hadiah kiriman Saori Gading tersebut. Sehari kemudian, La Panandrang terkaget-kaget ketika mendapati harta yang dikirim ke Alecina itu dikembalikan kepadanya. Dirinya pun melaporkan hal itu kepada Saori Gading, dan hal itu pun benar-benar sukses membuat Saori Gading marah. Yang membuatnya lebih marah lagi adalah karena harta yang sangat banyak itu nyatanya tidak semuanya dikembalikan. Dirinya menganggap bahwa ini adalah tindakan penolakan secara sepihak, karena memang belum ada pembicaraan resmi antara Saori Gading dengan Alecina. Belum lagi harta mereka justru hanya dikembalikan sebagian. Apalagi ini kalau bukan pencurian namanya. Maka dengan segala perlakuan pihak Alecina padanya, Saori Gading pun bergegas mengumpulkan semua pasukannya. Perlakuan Alecina ini telah mencoreng nama baik Saori Gading dan Aleluwu itu sendiri. Dengan membara, pasukan Saori Gading pun langsung maju dan menyerang kerajaan Alecina. Peperangan pun tak terhindarkan. Inilah perang antara Aleluwu dengan Alecina. Lantas, bagaimanakah akhir dari perang ini? Kesimpulan apa yang akan tercipta? Apakah Saori Gading akan tetap melamar Wechudaik, atau tak ada lagi peluang bagi Saori Gading untuk mempersunting Wechudaik? Dan teman-teman, itulah tadi Ilaga Ligo Series episode yang ke-41. Kita masih akan lanjut ke episode 42, 43, dan seterusnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Dan sebagai penutup, saya ucapkan juga terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.